Selamat bertemu kembali di Syntronic Channel. Ini adalah diagram yang telah kita diskusikan pada saat yang lalu, ya. Mana timer yang di sebelah kanan ini tipe seperti ini ya, tipe pneumatik sudah dimodifikasi atau digantikan dengan sistem timer di sistem listrik ya, di ladder diagram ini. Ya. Sekali lagi saya perlu sampaikan, bukan berarti timer yang sistem pneumatik itu tidak tidak bagus, tidak efisien dan sebagainya. Ya. Perlu saya ingatkan kembali bahwa itu masih ada ya, masih berlaku ya. Jadi bahkan mesin-mesin baru yang full pneumatik atau full hidrolik masih memakai sistem ini. Ya, tetapi kita mencoba memodifikasi semaksimal mungkin, mengalihkan apa yang bisa dialihkan ke dalam sistem listrik ya, sehingga yang tidak bisa tergantikan tidak diganti ya. Jadi ini sistem ladder diagram seperti ini yang nantinya ini akan juga diterjemahkan dalam ladder diagram PLC ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Yang R4 ini, yang R3 ini, timernya itu sudah langsung ya. Jadi yang tadinya begitu S1 ini disentuh, ya, langsung R3 ini, ya, ini langsung tanpa ini ya. Tadi langsung dia menyala, aktif, ya. Tetapi tidak memberikan reaksi pada piston ini ya, pada aktuatornya, karena dia menggerakkan timer pneumatik. Nah, seperti itu ya pada saat yang lalu. Kemudian kita alihkan sekarang menjadi timernya menjadi yang ada di ladder diagram. Nah, bagaimana dengan timer yang sebelah kanan ini? Ya, sama ya, nanti kita lihat ya, akan kita ubah ya. Tadi akan kita gantikan seperti yang terjadi pada solenoid ini ya. Perlu kita ingat kembali bahwa solenoid ini ya, DCV ini sudah kita ganti dengan sistem yang kiri kanan ini adalah sistem solenoid ya, DCV sistem solenoid, tidak ada pegasnya ya, tidak ada pengembalian ya. Jadi kalau ditekan tetap ada posisi tersebut. Nah, yang perlu kita lakukan sekarang adalah memberikan ruang sedikit ya, karena tadi R3 kita berikan timer ya. Sekarang yang kita inginkan adalah R4 yang kita juga berikan timer ya. Jadi ini kita geser, ya, supaya ada celah tempat untuk timer ya. Saya mencari timernya dulu, ada mudah-mudahan diketemukan di sini ya. Seingat saya memang di sini tempatnya timer. Oh, ini dia. Ya. Jadi ini timernya saya masukkan di sini, saya letakkan di sini. Ini saya beri nama karena ini sudah ada timer 1, ini saya beri nama timer 2. Ya, atau saya tulis T2. Ya, jadi ini adalah timer T2 yang akan mengaktifkan solenoid 4 ya, di mana solenoid 4 ini yang tadinya hanya langsung digerakkan oleh R4 di sini ya, tapi yang mendapat masukan dari S2 ya. Baik, ini saya putus dulu ya. Ini untuk timernya saya putus dulu. Saya pindahkan. Pindahkannya harus bareng ya, sama-sama supaya tidak terjadi. Oke, saya pindahkan kemari. Nah, R4 ini akan menyala atau aktif setelah timer 4. Ya, ini rancangan kita ya. Setelah timer 4 menghitung. Ya, tadi selesai menghitung, kemudian R4 ini akan dinyalakan. Nah, untuk itu saya melakukan copy ya, saya copy untuk mudahnya aja ya.
S1 ini saya copy, kemudian saya paste di sini. Nah, ini yang akan saya pakai untuk menyalakan timer ya. Timer, mari. Ini timer. Nah, ini adalah yang seharusnya ganti menjadi S2. Ya, properties. Bentar. S1 ini saya ganti menjadi S2. Ya. Karena timer ini akan mulai menyala menghitung pada waktu S2 disentuh. S2 itu apa? Limit switch ini. Ya, jadi limit switch ini kita ganti menjadi suatu limit switch sistem listrik ya. Kalau kita masuk kemari ini harus sistem listrik. Ya. Jadi tadi saya lupa menyampaikan ya pada saat yang lalu ya, bahwa yang S ini sistem ini ya sudah kita ganti ya untuk mengingatkan kembali, kedua-duanya sudah kita ganti sekarang menjadi sistem listrik ya. Bukan sistem pneumatik ya yang berupa DCV 3/2 yang digerakkan oleh roll ya, ada anunya ya, ada rollnya ya, ada apa untuk slidernya. Nah, ini saya sambung dulu. Mari. Nah, kita lihat bahwa R4 ini akan menyala setelah S2 selesai menghitung. Ya. Nah, ini kan ya, oh ini harus diganti ya. Ini harus diganti. Kita lihat ya. Ini S2 tidak ditekan ya sehingga terbuka. Sedangkan S1 tertutup karena dia ditekan ya. S1 ditekan di sini ya. Selalu harus saya ingatkan supaya logikanya kita dapatkan logikanya ya. S1 ditekan supaya normally close ya, switch ya, kemudian waktu dia posisi ditekan oleh rod ini dia menyambung. S2 terbebas lepas. Nah, ini harus saya ganti menjadi timer 2. Nah, timer 2 ini yang akan menghitung untuk menyalakan mengaktifkan R4. Oh, ini kok belum diberi nama? Kita berikan nama T2. Oh, sudah ya. Oke, sudah T2. Karena ini ada T1, ini T2. Nah, jadi kita lihat timer ini ya sudah kita gantikan. Pertanyaannya sekarang, apakah dia bisa beroperasi atau tidak? Nah, ini gangguannya ini ya. Nah, ada kotak di arsir ini ya, 2 kotak di arsir ini dianggap sebuah komponen yang belum tersambung, masih terbuka ya. Kalau lihat penjelasannya ini ya. Oh, ini juga ini. Rupanya ini juga ada masalah. Oh, bentar. Karena dia jaraknya kurang mungkin. Ya, mungkin saya coba aja ya. Karena sempat nempel loh ya ini. Mudah-mudahan ini penyebabnya. Ya. Nah, open connection. Ini ya. Kemudian kita oke lagi. There have been warning start. Ada warning lagi open connection ya. Yang ini sudah enggak ya. Sudah saya geser. Ya, mudah-mudahan dia bisa berjalan ya. Kita tekan start. Ya. Oh, ini karena S1 ya. Ya. Sekarang kita lihat S2 menekan, S2 ini ya, nyalakan timer, menghitung timernya. Selesai menghitung, ya aktifkan solenoid ini, kemudian dia bergerak ke kiri. Ya. Kita tunggu lagi. Nah, setelah timer ini, oh bentar ya, S2 masuk, timer menghitung. Ini terlihat menghitung ya. Kemudian menyalakan solenoid. Begitu kita masuk, S1 menekan, timer ini menghitung. Timer 1. Selesai on, dia langsung menyalakan menggerakkan solenoidnya.
Jadi kita lihat bahwa target kita sudah terpenuhi ya. Jadi kedua timer ini sudah kita ganti. Ya, ini bisa didekatkan gini ya. Diagramnya menjadi lebih sederhana. Ya. Sekali lagi, lebih sederhana bukan berarti bahwa sistem timer pneumatik itu tidak kurang bagus ya. Nah, ya. Karena kedua sistem itu tetap dipakai, hanya ingin saya peragakan bahwa ini bisa persederhana dengan memanfaatkan ladder diagram sistem listrik ya. Kita lihat sekali lagi. Setelah kami menghitung, bergerak. Ya, jadi ini saya pendekkan. Ya, kemudian kita lihat bahwa ini masih beroperasi dengan baik. Ya. Baik. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa kita berikan start ini? Ya. Tadinya start ini adalah untuk menyalakan atau menghidupkan sistem pneumatik. Ya. Kalau misalnya ini saya hilangkan, misalnya, ya, saya hapus. Ya. Kemudian ini saya langsung kembali, hubungan langsung kembali. Ya. Kita lihat bahwa seharusnya ya, sistem ini sudah cukup ya. Kita tidak perlu memakai mematikan sambungan pneumatik atau hidrolik ya. Tapi tidak masalah kalau Anda memakai itu. Sekarang kita mencoba mempersederhana lagi. Kalau misalkan seperti ini apa bisa ya? Nah, kita lihat ternyata bisa. Jadi solenoid ini ya, solenoid R2 ini ya, yang tadi menggerakkan yang bawah, ini sudah tidak berfungsi ya, apalagi sudah kita hapus. Ya, kita lihat setelah sekian detik menghitung, kemudian terjadi pergerakan ke sebelah kanan. Setelah timer ini menghitung, rod ini akan digerakkan ke sebelah kiri. Ya. Jadi kita lihat bahwa tadi ya yang DCV yang di bawah itu ya, itu sudah kita hapus, ini hilang, R2 ini tidak kita pakai ya. Baik, kita perdekat ini, kita dekatkan lagi ya. Karena mendekatkan ini juga tidak boleh sembarangan ya, karena nanti bisa terlipat pipanya dan itu ada menjadi error. Nah ini ya, ini contohnya ya, saya menaikkan itu terjadi pelipatan pipa artinya ya. Nah ini harus saya hapus dulu, pipa harus saya ganti. Ya. Oke, setelah pipa saya ganti tidak ada masalah. Ya. Jadi ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Ya. Baik, ini sistem listriknya menghitung seperti itu. Ya. Nah sekarang yang perlu kita lihat adalah, mengapa kita memakai ini ya, memakai R2 padahal sudah tidak ada R2 yang tadi mengoperasikan solenoid yang di bawah, mengoperasikan DCV yang di bawah. Sekarang nggak bisa dipakai. Nah, coba kita hapus ini. Ya, kita hapus diagram ini. Ya, karena sudah tidak ada itu. Ya. Ini adalah langkah modifikasinya. Gak ada masalah. Ya, setelah kita start tidak ada masalah. Ya, setelah kita gerakkan, ya, timer menghitung, kemudian dia berjalan. Nah, kita lihat bahwa ini bisa dipersederhana lagi ya tadi ya, dengan membuang solenoidnya, kita bisa membuat dia lebih sederhana ya. Nah diagramnya seperti ini, kemudian sekarang diagramnya saya mencoba menggerakkannya menjadi lebih dekat ya, supaya diagramnya lebih proporsional. Nah sekarang apakah dia bisa ya, karena ini bisa terjadi pelipatan ya seperti tadi dikatakan ya, tetapi kalau misalkan benar-benar gerakannya lurus tidak terjadi pelipatan ya, apa dia, nah ternyata enggak ya, tidak ada masalah ya. Tadi kompresornya saya geser ada masalah ya. Yang ini tidak ada masalah ya. Jadi ini modifikasi selanjutnya adalah menghilangkan R2 karena sudah tidak berfungsi di diagram pneumatiknya ya. Nah sekarang kita lihat
ini berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, sistem listrik sudah terbentuk, kemudian sistem pneumatiknya juga sudah optimal ya. Optimal dalam arti sudah tidak ada bagian-bagian yang bisa dimodifikasi lagi. Ya. Jadi ini adalah sistem listrik dengan ladder diagram ya, yang nantinya akan kita terjemahkan. Ada satu langkah lagi menerjemahkan ke dalam PLC. Ya. Saya kira demikian ya.